pada Maret 2003 terdapat perbedaan yang signifikan antara wilayah, perkotaan, dan pedesaan sangatlah tinggi. Hal ini menandakan bahwa ketidakmerataan pendidikan di Indonesia sangatlah tinggi. PISA, Programmer for International Students Assessment, mengeluarkan data terbaru tingkat pendidikan di Indonesia berada pada urutan 67 dari 203 negara. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dibutuhkan revolusi intelektual bagi seluruh generasi untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kebijakan yang akan saya lakukan apabila kelak menjadi Dewan DPR RI dengan mengoptimalkan 3 fungsi DPR RI, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Yang pertama, fungsi legislasi. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nomor 8 Tahun 2022 menulis tentang pemberian PIP bagi siswa. Maka, ketika saya menjadi seorang legislator, saya akan mengupdate strategi pengelolaan PIP agar lebih efektif dan efisien bagi seluruh daerah secara merata. Yang kedua, fungsi anggaran. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 20A ayat 2 dan Pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa DPR memiliki wewenang untuk mengatur anggaran negara. Oleh karena itu, DPR harus memberikan pengajuan rancangan anggaran dalam hal pemerataan penerimaan PIP, Program Indonesia Pintar, bagi seluruh pelajar yang kurang mampu dalam bidang ekonomi. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, saya sebagai seorang legislator akan lebih proaktif untuk melaksanakan pengawasan secara ketat, bahkan langsung ke lapangan untuk melaksanakan pengecekan apakah dana tersebut telah disalurkan kepada masyarakat, sehingga semua masyarakat yang membutuhkan dapat menerima dana PIP tersebut. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 20A ayat 3 mengatakan bahwa DPR memiliki tugas menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pendidikan dan hal-hal lainnya. Sebagai seorang legislator, saya akan melaksanakan tugas saya dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan bantuan terkhususnya bagi pendidikan setiap daerah dengan memastikan apakah jelas uang tersebut telah sampai kepada setiap warga dengan cara setiap lembaga dapat memberikan laporan dari pemerintah teratas hingga kepada setiap sekolah, sehingga bantuan diberikan secara merata dan dapat mendukung pembelajaran di sekolah dan terwujudnya revolusi intelektual. Dengan melaksanakan ketiga kebijakan tersebut, maka ketimpangan pendidikan dapat diatasi, sehingga pemerataan pendidikan dapat diakses bagi seluruh generasi dan dapat melahirkan generasi emas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ayo, dukung generasi muda untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya, Yosni Lunamoy, calon legislasi Parlemen Remaja 2024, Dapil 2, Nusa Tenggara Timur.